Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat narasumber yang sudah hadir bersama kita, Kak Atika Cahya yang merupakan seorang autor sekaligus K-drama content creator. Selamat datang, Kak. Selanjutnya yang kami hormati Pembina UKM Penalaran dan Keilmuan Universitas Terbuka Bandung, Ibu Miftahun Nisa Igriza SIPMA. Yang kami hormati Ketua Umum UKM Penalaran dan Keilmuan Universitas Terbuka Bandung, yakni Kafilemon Manuel Sinyo. Begitupun kepada seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar pada malam hari ini, dengan tema Industri Kreatif Sarana Hobi yang Inovatif. Baik, sekali lagi selamat datang kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Zian Aulia Fasya sebagai pemandu pada kegiatan malam hari ini. Baik, teman-teman semuanya, kegiatan kali ini diinisiasi oleh Divisi Media Kreatif UKM Penalaran dan Keilmuan Universitas Terbuka Bandung, atau biasa disingkat dengan UKM PK, yang mana Divisi Media Kreatif ini merasa di tengah derasnya arus digital, industri kreatif hadir sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan minat menjadi sesuatu yang bernilai dan berdampak. Untuk itu, webinar ini merupakan ruang belajar sekaligus inspirasi bagi para pelaku industri kreatif. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat narasumber kita Teh Atika Cahyaningrum dan pembimbing UKM PK Ibu Riza, serta teman-teman yang bergabung dalam kegiatan webinar Industri Kreatif Sarana Hobi yang Inovatif ini. Saya Pungki Ayu, selaku Ketua Pelaksana webinar ini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan sekalian. Baik, paling itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada para pengurus dan juga anggota UKM PK yang sudah hadir, dan juga kepada Teh Atika selaku pembicara pada hari ini, dan teman-teman semua peserta yang sudah hadir dan meramaikan acara hari ini. Pertama-tama terima kasih banyak buat teman-teman, dan kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pastinya atas rahmat dan juga ridhonya kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar dan sehat walafiat ya. Nah, saya di sini perkenalkan teman-teman, saya Alia Nur Syifa Alfalah selaku wakil dari UKM Penalaran dan Keilmuan yang mewakili Ibu Riza sebagai pembina kami yang hari ini tidak bisa hadir, kebetulan lagi ada di luar kota. Jadi saya izin untuk mewakilkan beliau. Oke, jadi untuk saya sendiri terima kasih banyak ya teman-teman. Saya ngerasa bangga banget dan juga senang banget bisa melihat kegiatan-kegiatan positifnya dari UKM PK yang makin hari makin keren gitu ya. Dan dari pengurusnya juga sudah semaksimal mungkin melakukan yang terbaik gitu untuk peserta-peserta yang ada di luar sana. Walaupun memang mungkin industri kreatif ini tidak berkorelasi dengan UKM Penalaran dan Keilmuan, yang dimana itu kita tuh hanya sebagai penulis dan juga orator gitu ya sebelumnya. Tapi dengan adanya kegiatan ini semoga bisa menjadi salah satu
peluang untuk kita semua, baik untuk anggota UKM PK, untuk pengurus juga, dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir ini yang bisa memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk scroll TikTok doang atau scroll sosial media, tapi untuk apa ya, menghadirkan peluang-peluang ekonomi mungkin ya seperti itu, dan juga sebagai penggagas nanti ketika di generasi emas 2045. Mungkin dari saya segitu aja Teh Zian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hobi kita nulis, hobi kita ngegambar kayak gitu, dan kita pengen lakuin sesuatu dari hobi kita itu, biar nggak sekedar jadi hobi, kita tuh bisa mengarahkan ke sesuatu yang lebih matang. Apa sih akar dari itu semua gitu? Dan aku menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata kalau orang nggak kenal aku, orang nggak akan bisa ngedoain aku. Itu sebabnya kenapa aku bikin konten. Dan harapannya, kalau teman-teman di sini ngerasa, oh oke, aku punya hobi itu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Teman-teman bisa mulai dari satu hal, yaitu mulai dari pertanyaan ini. Ini boleh next? Mulai dari pertanyaan, kenapa mau jadi content creator? Tadi ya, kalau teman-teman pernah baca buku ini nggak? Baca bukunya Simon Sinek yang judulnya Start With Why. Itu tuh, apapun hal yang kita lakukan, mulailah dari kenapa. Karena bikin konten untuk kita konsisten, bikin konten yang dengan naik turunnya itu, bahkan views kita tuh nggak akan selamanya selalu banyak. Terusan orang-orang yang nge-like konten kita itu nggak selamanya banyak. Dan bahkan kita akan ketemu titik-titik yang kok ada aja ya haters yang nemuin ke akun kita kayak gitu. Itu akan selalu ada. Kalau kita nggak punya why yang kuat, kita akan gampang goyah sama itu semua. Jadi sebelum kita ngomongin gimana sih caranya gitu, tanya dulu kenapa mau jadi content creator. Bisa jadi mungkin teman-teman ngerasa ya udah karena zaman sekarang kayaknya gampang deh buat jadi content creator, atau bahkan teman-teman ngerasa ya udah itu caranya untuk aku dapetin duit gitu. Nggak ada yang salahnya dari itu semua. Kalau teman-teman ngerasa bahwa oh ya udah aku pengen bisa dapetin uang jadi content creator gitu, ya silahkan lakukan itu. Tapi rasanya sayang banget kalau semua alasan kita memulai itu tuh cuman didasari dari itu gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman pengen dapetin uang dari situ, tapi jangan cuman berhenti di situ, karena kalian mungkin akan kesel, kalian mungkin akan ngerasa kok uangnya nggak ada ya kayak gitu. Ketika pas udah jalan, oh ya ternyata uangnya nggak ada, dan kalian milih berhenti hanya karena apa yang kalian niatkan itu nggak ada. Makanya pentingnya untuk kita tuh ketemu sama alasan yang ini menguatkan kita gitu. Selalu mulai dari kenapanya. Nah, ini boleh next? Nah, teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang bisa kalian jawab. Arahnya tuh mau kemana sih? Kita nggak bisa jadi orang yang ibaratnya, oke, aku mau jadi content creator, tapi kita nggak tahu arah kita tuh mau dibawa kemana. Sedangkan zaman sekarang, content creator itu banyak banget. Apa sih yang akan ngebedain diri kita sama orang lain? Apa sih yang akan ngebedain konten-konten kita sama konten-konten yang orang lain punya kayak gitu? Jangan-jangan ya udah karena kita ngikutin arus aja, akhirnya ya udah aku mau gini aja. Aku mau ngikut apa kata orang, aku mau ngikutin apa yang lagi tren. Akhirnya ya udah kita jadi konten creator yang nggak ada bedanya sama yang lain, dan itu tuh sayang banget. Karena setiap manusia tuh pasti punya potensi, dan sayang kalau potensi kita itu cuman berhenti di situ, cuman berhenti karena kita ikut-ikutan apa kata orang. Jadi kita perlu tahu ini arahnya bakal dibawa kemana. Nah, ini boleh next? Teman-teman nanti kalau misal aku terlalu cepat atau gimana, kalian boleh banget ya untuk nulis di kolom chat kayak gitu. Atau kalau misal kalian mau diskusi atau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, reaction-reactionnya silahkan untuk tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Ini ada komentar dari Kak Kwina. Jujur aku pengen banget jadi content creator yang membuat orang mau konsisten menjalani sustainable eco-friendly life. Nah, nggak apa-apa kayak gitu. Apapun yang teman-teman tujukan, yang menjadikan konten itu sebagai jalannya gitu, silahkan lakukan itu. Dan toh kita juga sebagai manusia pasti tahu gitu, hal ini tuh baik atau enggak. Nah, tadi aku ngomongin soal ini arahnya
bakal dibawa kemana. Satu hal yang aku pengen pesan sama teman-teman adalah jadilah konten creator yang punya tujuan. Kita nggak bisa jadi konten creator yang ya udah aku ngikut aja deh. Yang penting apa yang lagi tren sekarang aku ikutin. Akhirnya kita akan ke bawah arus, dan di dunia content creation itu tuh gampang banget untuk kita ke bawah arus. Entah apa yang lagi rame kita ikut-ikutan untuk ngebahas itu gitu. Dan buat aku pribadi ya, aku pernah mempertanyakan ini. Untuk aku sendiri, aku tuh mencapai 10.000 K followers itu tuh aku butuh waktu 2 tahun. Yang akhirnya gimana ya caranya untuk aku tuh bisa berjalan dengan lebih cepat gitu. Tapi ternyata dengan aku berusaha semaksimal mungkin, ternyata aku tetap butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai 10K aku itu gitu. Dan apakah orang lain sama perjalanan kayak aku? Enggak. Bisa jadi mereka tuh cuma dalam waktu 1 bulan mereka bisa mencapai 10K pertamanya mereka. Dan ya itu nggak apa-apa gitu. Perjalanan kita kan masing-masing. Tapi karena aku punya tujuan, temanku juga punya tujuan, akhirnya ya udah kita fokus aja di jalan kita masing-masing, di tujuan kita masing-masing. Jadi kita pun kalau udah punya tujuan, kita jadi bisa tahu apa sih yang perlu kita lakukan. Kita bukan cuma sekedar tahu tujuannya apa dan arahnya apa gitu. Tapi titik itu yang akan menentukan kita tuh harus ke sana pakai kendaraan yang apa sih? Apakah kita akan naik pesawat, ataukah kita akan naik kereta, atau naik bus kayak gitu. Ibaratnya kayak kita lagi di Bandung nih, kita mau kemana sih? Kita mau ke Semarang kah? Kita mau ke Jakarta kah? Mau ke Jogja kah? Kita perlu tahu titik di mana kita mulai dan arahnya tuh bakal kemana. Titiknya tuh apa sih yang kita tuju. Nah mungkin teman-teman, ada nggak sih teman-teman di sini yang ngerasa udah mulai bikin konten, tapi kita tuh kadang bingung arahnya tuh bakal dibawa kemana sih? Dan kita nggak tahu tujuan pastinya sebenarnya apa yang mau kita capai dari itu. Misal, oh aku mau mencapai 100 juta pertama aku lewat sosial media, lewat konten. Atau bahkan, oh teman-teman pengen mencapai 100.000 followersnya itu di Instagram, lewat konten-konten. Oh teman-teman pengen dikenal di TikTok dengan 1.000 followers di tanggal sekian kayak gitu. Itu adalah angka-angka yang bisa kita jadiin patokan. Walaupun ya kalau kita ngomongin secara jangka panjang itu tuh ya udah itu akan ngebantu jangka pendeknya kita, ada tujuan jangka panjang yang perlu kita cari lagi. Tapi kalau teman-teman masih bingung banget dan awal banget mulai, ya udah tentuin target angkanya kita dulu. Target angka kita tuh ada berapa sih gitu. Dan hal ini yang akan nentuin things to do-nya kita, yang akan nentuin hal apa yang perlu kita lakukan. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku masang target bahwa oh aku mau jadi content creator dengan followers di Instagram itu 150K gitu, di tanggal 31 Desember 2025, dan untuk di TikTok itu 100K gitu. Dari situ aku mikir dong, apa ya hal yang bisa aku lakukan nih gitu, yang aktivitas itu harian, yang itu terukur juga dan progresnya bisa aku lihat. Dan ini 10 hal yang aku lakukan. Jadi ternyata buat orang-orang yang punya tujuan, kita tuh jadi makin jelas untuk hal apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa, oh oke, aku pengen menuju titik ini, tapi apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Jadi bukan tentang apa dan gimana caranya dulu, tapi tentang apa yang mau kita capai dulu gitu. Kita punya titik apa yang kita tuju. Nah ini boleh next? Oke, teman-teman, kalau kita ngomongin soal apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa jadi content creator, bukan cuma jadi content creator aja, tapi content creator yang berimpact adalah, ini boleh next? Ini ngomongin hal yang paling dasar banget. Aku nggak tahu teman-teman di sini apakah ada yang udah mulai untuk bikin konten, apakah teman-teman ada yang kerasa, oh aku belum mulai bikin konten, tapi aku udah mulai kepikiran. Nah, kalian bisa lakukan hal ini. Jadi yang paling banget harus kita kenali, selain kita kenal diri kita tuh juga perlu mengenal siapa audiens yang kita targetin. Kita perlu tahu di mana sih kota dia tinggal, usianya berapa, terus gendernya apa. Karena hal ini yang akan menentukan
gimana konten kita tuh akan bekerja gitu. Misal, kita ngomongin orang-orang yang tinggal di kota-kota besar sama ada di daerah-daerah. Ini tuh akan beda dari bahasa yang kita gunakan, dari pilihan visual yang kita pakai mungkin gitu. Dan kita mengkomunikasikan ke anak-anak muda itu tuh akan berbeda ketika kita mengkomunikasikan lewat konten ke orang-orang yang memang sudah berusia gitu. Dan ngomongin ke laki-laki sama ke perempuan itu juga jauh beda banget. Jadi kalau teman-teman mikir, oh ya udah tuh sama aja gitu. Apa sih pentingnya untuk kenal sama audiens? Untuk tahu sebenarnya konten kita tuh harus kayak apa sih. Semakin kita kenal sama audiens kita, semakin mudah untuk kita tuh mengemas konten apa yang mereka butuhkan. Oh, ternyata mereka tuh emang butuh konten-konten yang banyak videonya karena mereka nggak suka baca. Oh, ternyata mereka suka baca, ya udah berarti konten carousel yang cukup panjang nggak apa-apa ya. Oh, ternyata mereka tuh lebih suka untuk konten-konten yang ada banyak gambarnya gitu. Ya udah, berarti tulisannya dikit aja ya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Semakin kita kenal sama mereka, semakin kita bisa menyajikan konten yang tepat. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku mau bikin konten yang keren, konten yang ibaratnya itu bagus banget, yang itu estetik banget, tapi hal itu akan sia-sia, akan percuma kalau kita itu konten-konten yang kita buat itu nggak tepat sasaran, nggak sesuai sama apa yang mereka butuhkan. Nanti aku coba kasih formulanya, apa sih konten yang mereka butuhkan, terus apa yang memang kita punya, dan topik-topik yang kita tertarik, dan itu bisa jadi irisan kita bagikan. Nanti aku akan kasih di akhir. Tapi yang pertama banget perlu kita lakukan adalah kenali audiens kita. Dan teman-teman, ini yang sering kali ngebedain ya, antara kita, antara aku dan content creator lain, antara kalian dan content creator lain, itu tuh pasti beda. Jadi, silakan kenali audiensnya masing-masing, karena kita tuh ibaratnya kayak nggak bisa nyontek kayak gitu, karena audiensnya beda-beda, otomatis juga penyampaian dari konten-konten kita akan beda. Nah, ini boleh next? Oke. Oke. Nah, ini kayaknya ini ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi ada di live. Jadi konten apa yang mau dibagikan? Gimana caranya kita tuh tahu konten yang mereka butuhkan, yang audiens kita butuhkan? Karena kan tadi kita udah kenal ya, kita udah kenal sama audiens kita. Terus apa yang bakal kita bagiin ke mereka? Ini boleh next lagi? Nah, teman-teman, ternyata pertanyaan ini bisa kejawab dengan formula yang bakal aku kasih. Ini boleh next? Oke. Nah, ini irisan yang tadi aku bilang. Gimana sih kita mau ngebagiin konten yang tepat? Gimana caranya buat tahu ketika kita udah kenal sama audiens kita? Caranya adalah, teman-teman, coba kalian itu cari tahu topik apa sih yang audiens kita tuh butuh. Terus topik apa yang kita tuh suka dan yang kita kuasai juga. Karena sebagai content creator, kita tuh bertanggung jawab atas apapun yang kita katakan. Kita bertanggung jawab atas konten-konten yang kita hasilkan. Jadi kita tuh nggak bisa serampangan, nggak bisa sembarangan, apalagi untuk konten-konten yang itu topiknya serius gitu. Akan akan sayang banget kalau kita udah bikin konten yang ternyata itu sampai viral, dan ternyata konten itu tuh nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya ada hal-hal yang jadinya blunder lah kayak gitu, dan itu tuh sayang banget karena tujuan dari konten itu bukan sekedar untuk viral aja gitu, tapi ada hal lain yang memang mau kita tanamkan, yaitu yang keyakinannya tuh sesuai sama kita. Misal gini, misal kita yakin bahwa kebenaran itu yang A kayak gitu. Nggak mungkin dong kita bilang di konten kita kayak, yang bener tuh yang C dong. Padahal menurut kita adalah yang bener yang A. Artinya gimana caranya kita bisa ngasih tahu orang lain bahwa yang bener tuh yang A tahu, bukan yang C kayak gitu. Karena kita yakin persis. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan itu, gimana caranya kita tuh juga menguasai hal yang A tadi itu, biar apapun yang kita katakan itu valid. Nah, ngomongin soal apa topik yang audiens kita butuh, hasilnya adalah dari yang tadi, data-data dari kita makin kenal sama audiens kita jadi tahu apa sih yang audiens kita butuhkan. Nah, di tengah-tengahnya itu tuh jadi konten kita.
Ini irisan dari topik yang audiens kita butuh dan topik yang kita kuasai dan topik yang kita suka. Kenapa penting banget untuk tahu topik apa yang kita suka dan kita kuasai? Kalau kita nggak suka sama hal itu, kita pasti akan bosan. Yang namanya kita bikin konten kan nggak sehari dua hari ya. Itu tuh panjang banget kayak gitu. Dan kita nggak akan bisa bertahan untuk bikin konten secara konsisten kalau kita nggak suka sama topik itu. Nggak mungkin aku bikin konten-konten tentang K-drama kalau aku nggak suka itu. Nggak mungkin aku bikin edukasi tentang kesehatan mental kalau aku nggak suka sama hal itu. Jadi, kalau teman-teman ngerasa aku nggak tahu aku mau membagikan konten apa, atau bahkan ini ngejawab yang ada di kolom chat gitu, kalian ngerasa aku harus share apa ya gitu. Ada orang yang iseng-iseng aja ngebagiin hal itu dan ternyata itu works kok buat mereka gitu. Ya sayangnya nggak semua orang itu punya keberuntungan yang seperti itu gitu. Jadi kita perlu tahu apa topik yang kita kuasain dan kita suka dan mau kita bagiin. Dan kalau teman-teman ngerasa bahwa, oh, tapi aku belum seberapa nih menguasai topik itu. Oke, pertama, kalau teman-teman ngerasa nggak terlalu menguasai topik itu, tapi kalian suka, silakan untuk ngebagiin itu. Tapi pastiin apapun yang kalian bagiin itu tuh valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan catatan kedua adalah kalian itu mau untuk terus belajar hal itu. Kenapa? Karena mungkin, oh oke, kemampuan kita sekarang di level yang satu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kita kan makin belajar ya. Akhirnya level kemampuan kita tuh bertambah kedua, ketiga, keempat, sampai kita tuh bisa dibilang kita expert kayak gitu. Itu tuh hal yang kita kuasain, walaupun belum seberapa, tapi kita mau terus belajar hal itu. Itu juga penting karena gimana pun kita bukan jadi orang yang cuman mau menggurui orang lain. Ya, siapa kita sih untuk kita menggurui orang lain? Siapa kita berhak untuk menghakimi orang lain gitu. Ibaratnya kalau audiens kita mau belajar, mereka tuh mau sesuatu yang serius, mau jadi murid, mereka nggak datang ke Instagram gitu. Justru mereka tuh datang ke Instagram, ke TikTok karena mereka tuh pengen untuk dapat hiburan. Jadi, apapun yang kalian pengen bagikan gitu, pastikan itu tidak menggurui, tapi itu bisa jadi bahan pengingat buat kita, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal kalian belum terlalu menguasai hal itu, tapi udah pengen untuk membagikan hal itu. Udah boleh next? Nah, ini. Nggak apa-apa loh ternyata untuk kita tuh merevisi arah konten kita. Kan manusia itu bertumbuh gitu. Apalagi konten-konten kita tuh yakin bahwa oh kita mikir konten yang kita buat di 5 tahun lalu pas waktu itu mah kita mikir itu konten bagus banget, tapi sekarang kok jadi biasa aja ya gitu. Itu tuh tanda tahu, itu tanda bahwa kita bertumbuh. Justru yang mungkin nggak baik-baik aja adalah ketika kita menganggap bahwa konten kita hari ini dan konten kita 5 tahun yang lalu masih sama bagusnya gitu. Tapi biasanya akan ada kayak, kok dulu aku bisa bikin konten kayak gini, kayaknya ini tuh bisa banget loh diperbaiki hal yang ini tuh bisa banget untuk direvisi kayak gini. Akhirnya itu tanda bahwa kita bertumbuh. Makanya kita punya selera yang beda, kita punya kemampuan untuk editing yang beda, yang mungkin kayak, kok dulu gini banget ya, kayak gitu. Nah, itulah pentingnya untuk teman-teman mau belajar semua, untuk belajar hal-hal itu biar kita jadi orang yang bertumbuh dan kita bisa ngelihat konten kita tuh lewat sudut pandang yang lain. Dari tahun 2018 sampai sekarang, itu kan udah kayak jalan 6 sampai 7 tahunan gitu. Ada beberapa fase di mana konten-konten aku tuh berubah gitu. Dari aku yang branding diri aku sebagai penulis, terus akhirnya aku berubah ke hal skincare, terusan itu berubah lagi ke tentang self love, terus ganti lagi tentang kesehatan mental, ganti lagi tentang kayak drama kayak gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa selama kalian tahu apa maksud dari kalian mengubah itu. Kalian nggak bisa nih jadi orang yang kayak, oh mumpung lagi rame konten-konten kayak drama, aku ikut ngebahas juga ah. Oh mumpung lagi rame tentang kesehatan mental, aku ikut bahas juga ah. Oh mumpung lagi rame tentang hal yang A, B, C, akhirnya kita jadi ngikut. Kalau kita cuman ikut-ikutan aja, kita jadi orang yang akhirnya nanti hilang arah. Kita nggak bener-bener tahu
iya ya, kenapa ya aku bikin konten ini? Kenapa aku ngebahas topik ini? Padahal aku juga nggak suka-suka amat sih. Tapi karena ini rame, makanya aku bahas. Nah, jangan sampai kita ada di titik itu, karena kita akan jadi orang yang nggak punya, dalam tanda kutip, nggak punya ciri khas di konten-konten kita, karena ya udah konten-konten kita cuma ngikutin tren aja, ngikutin apa yang lagi rame, dan ya siap-siap aja cepet naik. Iya bener, itu akan cepet naiknya, dan bahkan ada banyak orang yang aku kenal yang mereka konten creator juga, yang mereka tuh ngikutin apa yang lagi tren, mereka bisa sangat naik, misal dari 3 bulan mereka bisa naik banget, tapi akhirnya ya gampang juga untuk mereka turun. Itulah yang perlu kita hati-hati. Nah, ini boleh next? Oke. Ini ngomongin soal hal lain lagi ketika kita udah mulai bikin konten, ketika kita mikir kayak, oh terus aku udah tahu audiens aku butuhnya apa, aku udah tahu hal yang aku tertarik kayak apa, tapi gimana kalau aku tuh nggak punya ide? Atau bahkan teman-teman di sini, aku yakin Gen Z itu kita nggak kekurangan ide. Justru ide kita tuh sangat banyak, makanya kita jadi bingung hal mana yang harus kita aplikasikan, hal mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita abaikan, mana yang harus kita buang bahkan, kayak gitu. Dan semakin teman-teman punya banyak ide, ini tantangan banget buat kita. Gimana caranya kita mengemas ide itu jadi sebuah konten? Kita kadang kesulitan ya untuk mengeksekusi gitu. Kita punya banyak banget ide, tapi kita kesulitan. Terus ini gimana ya? Nanti gimana biar ide ini tereksekusi dengan matang gitu. Kadang ide itu cuman berhenti di kepala kita, terus kita ngerasa ini keren banget kayak gitu. Tapi saking kita nunda-nunda, ada saking kita bingung gimana cara mengeksekusi itu, akhirnya kita ya udah deh, nggak usah deh, atau ya udah deh tunda aja deh, atau kayak ya udah deh ala kadarnya gitu. Ya udah deh, itu tuh tanda bahwa ya kita nggak ngelakuin itu dengan maksimal. Jadi teman-teman pun perlu perhatiin sebenarnya ide mana sih yang perlu kita maksimalkan, ide mana yang memang perlu kita kemas, ide yang perlu kita eksekusi, atau ide yang ya udah kita taruh aja dulu di situ, atau ide yang kita bisa buang gitu aja. Nah, ini boleh next? Nah, teman-teman, ini buat kalian yang suka kebanyakan ide dan tapi kita bingung gimana cara ngeksekusinya, gimana caranya kita mengemas sebuah ide itu, kalian tuh bisa banget untuk mencatat ide kalian. Kalau teman-teman yang udah sering bikin konten, biasanya kita tuh punya namanya bank ide. Itu tuh kalian bisa taruh di notes handphone kalian, atau bahkan di buku catatan kalian, atau di spreadsheet yang isinya tuh ya udah itu kumpulan ide-ide yang kalian punya. Akhirnya, kalaupun kita lagi nggak ada ide sama sekali, kita tuh bisa banget untuk ngambil apa yang ada di dalam itu. Ya udah, pas kita nggak ada ide sama sekali, kita tetap bisa loh untuk posting konten, untuk kita memproduksi satu konten, karena idenya udah kekumpul di bank ide tadi. Jadi silahkan kalau kalian punya ide, catat idenya, karena nggak semua ide itu bisa dieksekusi, nggak semua ide itu pantas untuk kalian eksekusi. Ada yang memang ya udah itu perlu diambil, ada yang enggak deh, kayaknya ini bisa kita abaikan. Nah, teman-teman perlu ngebedain itu. Sortir mana yang layak dieksekusi, yang layak untuk kita eksekusi, siap tuh untuk kita ya udah deh kita edit, oh ya udah kita produksi kontennya. Dan dari situ ulangi langkah itu. Karena nggak bisa kalau teman-teman bilang kayak gini, aku mau jadi content creator yang keren, tapi ternyata kalian cuman semangat di 1, 2, 3 konten gitu. Ketika kalian merasa kayaknya dari 3 konten ini nggak ada yang rame, ya baru 3 konten kayak gitu. Justru orang-orang itu tuh mau ngikutin kita biasanya kalau kita udah konsisten, kalau kita udah nunjukin hasilnya bahwa oh ternyata konten kita tuh bervariasi ya, konten kita tuh banyak gitu. Jadi kalau kalian punya banyak ide, silahkan dieksekusi itu dan diulangi lagi, nggak cuma berhenti di 1, 2 percobaan lalu udah selesai. Yang itu bukan konten creator nggak sih? Itu tuh kayak orang yang penasaran aja, akhirnya dia bikin konten dan ya udah that's it, selesai. Padahal kata ini meh kita butuh konsistensi untuk bisa bertahan jadi konten creator gitu. Dan kalau kalian rasa gini,
gimana ya untuk aku tuh bisa mengasah skill aku dari mulai skill storytelling lah untuk kita ngeditnya bahkan gitu. Kita tuh bisa ngelatih itu lewat kebiasaan yang kita punya. Makin sering kita bikin konten, makin sering kita bercerita, makin sering kita baca buku bahkan itu tuh akan ngebantu banyak ketika kita di pertumbuhan konten kita itu. Makin lama tuh makin bagus karena kita terlatih. Nah, ini boleh next? Nah, ini udah sampai di ujung materi aku sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi teman-teman, kalau kita pengen jadi content creator, kalau kita pengen jadi content creator yang punya impact, itu tuh perjalanan yang memang harus kita lewati satu persatu tangganya dan kita tuh nggak bisa menyingkirkan proses itu hanya karena aku nggak mau lewatin tangga ini. Kita nggak akan sampai ke tangga 100 kalau kita nggak ngelewatin tangga ke 10. Kita nggak akan bisa menghasilkan 100 konten pertama kita kalau kita nggak mau ngelewatin untuk memproduksi konten kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan itulah prosesnya gitu. Dan proses itu yang akan ngebentuk kita untuk jadi content creator yang punya value. Jadi bukan cuma content creator yang ikut-ikutan aja, tapi kita tuh punya power untuk bisa ngasih impact ke banyak orang. Dan harapannya, apapun konten yang teman-teman bagikan, apapun konten-konten yang kita bikin gitu, semoga itu tuh jadi penggerak untuk orang lain berbuat kebaikan juga gitu. Jadi bukan sekedar konten, tapi sesuatu yang menggerakkan orang lain. Dan nanti di sesi tanya jawab, teman-teman boleh nanya ke aku, boleh nanya apapun untuk terkait content creation ini gitu. Jadi buat kalian yang nanti mau mulai atau bahkan udah mulai, kalian bisa ketemu sama titik terang, oh seenggaknya aku terbantu deh dari diskusi hari ini gitu. Nah, mungkin itu aja materi yang aku sampaikan. Aku akan kembalikan ke moderator untuk kita lanjutin sesi tanya jawab. Gitu, terima kasih. Pertanyaan saya kan mungkin ya masih kaitannya ada konten kreator sih Kak. Seperti yang kita ketahui kan, kita saat ini kan stigma, terkait stigma ini banyak muncul Kak. Karena kan yang saya alami itu kan dunia profesi konten kreator ini kan banyak pandangan sinis terhadap dari orang lain ya Kak. Banyak yang tidak memberikan kita itu tidak punya masa depan hingga cuman main sensasi atau main media sosial. Sebenarnya ini stigma ini yang sering muncul, apakah ini harus dari dorongan keluarga atau masyarakat dan teman Kak? Nah, karena yang saya pahami ini sumber stigma ini merespon dari diri kita ini itu bisa berdampak ke psikologis Kak. Nah, gimana Kak cara mematahkan stigma ini dengan kita harus punya portofolio atau yang lebih hasil kolaborasi yang menunjukkan bahwa ini saya serius nih di profesi ini Kak. Oke. Terkait yang konten ini kan kita juga harus mempunyai hiburan atau inspirasi yang bagus ya Kak. Gimana Kak cara menjelaskan bahwa ini pekerjaan saya jelas dan meyakinkan? Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini kalau teman-teman ketemu sama stigma, ketemu sama komentar-komentar negatif, percayalah kalian nggak perlu ngebuktiin apapun ke siapapun. Jadi kalau misal apakah kita perlu ngebuktiin itu dengan portofolio kita dan lain sebagainya, pertama, tugas kita sebagai manusia lakuin yang terbaik, dan kalau mereka tetap nggak percaya, ya udah gitu. Toh kita juga nggak bertugas untuk bikin semua orang tuh percaya sama kita. Apalagi kalau kita ngomongin soal jadi content creator dan kita baru ngerintis. Itu tuh siap-siap aja buat diremehin gitu. Kayak apa sih content creator kerjaannya main HP, kayak main sosial media gitu. Kita lagi ngedit konten aja dibilang lagi scrolling mulu kayak gitu. Ya udah kayak gitu, telan aja hal itu gitu. Dan nggak semua orang perlu kita dengarkan, walaupun itu datang dari orang-orang terdekat kita gitu. Dan kita tuh nggak apa-apa untuk punya boundaries bahwa nggak semua orang harus kita dengarkan, nggak semua pendapat orang itu bisa kita telan, kita masukkan ke hati kita gitu. Karena itu akan capek sendiri buat diri kita. Tapi kalau misal itu datangnya adalah misal dari orang tua gitu, kamu mau ngapain sih? Kok kelihatannya nggak jelas banget nih kayak gitu. Setelah
kalian ngejelasin atau bahkan kalian pakai bahasa yang paling sederhana dan tetap nggak ngerti juga, ya udah kayak gitu. Karena aku pribadi, aku pernah ketemu satu momen itu di mana aku tuh kerjaanku memang di sosial media gitu. Aku kerja di dunia kreatif. Dan waktu itu orang tua aku tuh susah banget untuk dijelasin bahwa aku kerja di dunia itu gitu. Yang akhirnya ya udah intinya aku kerja kayak gitu. Itu sih. Dan biasanya untuk orang-orang di sekitar kita mah mereka bukan yang sinis untuk apaan sih kayak gitu, nggak jelas banget, bukan di ranah yang mau meragukan kita dan lain sebagainya, tapi bener nggak sih apa yang kita perjuangkan itu tuh baik. Jadi teman-teman, tugas kita adalah untuk mengkomunikasikan itu. Tapi kalau ternyata komentar negatif itu datang dari orang lain, dari mungkin teman-teman kita, itu kan bukan keluarga ya, silakan gitu. Silakan untuk kalian juga pilih bahwa untuk nggak mendengarkan itu. Justru yang akan capek adalah ketika kita dikasih komentar apa, terus kita ke-trigger untuk ngebuktiin itu. Padahal tugas kita tuh bukan membuktikan itu ke siapapun. Karena mau sesukses-suksesnya kita kayak gitu, kalau mereka juga nggak puas dengan itu, ya mereka akan terus menghakimi kita, mereka akan terus berkomentar buruk sama kita. Dan rasanya mau setinggi apapun kita, ya komentar itu tuh akan datang. Dan justru makin tinggi makin tinggi kita terbang gitu, makin tinggi pohon itu tumbuh, badannya tuh akan makin kuat gitu. Komentar-komentar buruk itu akan terus ada, percayalah. Jadi mumpung masih baru mulai, silakan filter itu bahwa nggak semua komentar harus kita masukin ke hati. Ya udah belajar untuk bodo amat aja. Selama apapun yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Gitu. Semoga menjawab ya. Dan kalau kita ngomongin soal stigma yang ada di sosial gitu, misal kayak konten kreator kerjanya nggak jelas, bener sih memang nggak jelas kayak gitu. Artinya ya emang kita kan perlu nyari kerjaan itu sendiri ya, gimana sih caranya untuk kita nge-create konten, untuk kita tuh bisa tetap ada ide terus menerus kayak gitu. Kerjaannya memang nggak terstruktur kayak gitu, tapi justru itulah tantangannya gitu. Kalau kita dikasih komentar hal-hal lain, misal kayak masa depannya bakal gimana, ada kok kayak gitu. Tenang aja, kalau kita udah punya duit juga, ibaratnya omongan itu tuh bisa kebeli. Tenang aja, kita nggak perlu untuk membuktiin itu semua, lakuin yang terbaik sampai Allah tuh ngasih hasilnya ke kita gitu. Semoga menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Didi Moyadi, asal dari Sukabumi, dan kebetulan sekarang sedang bekerja di Bandung. Aku udah nyiapin pertanyaan, Kak Atika ya. Bagaimana cara menyeimbangkan peran sebagai seorang konten kreator dengan komitmen untuk terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi agar keduanya saling mendukung dan tidak saling mengorbankan. Kak, itu mungkin cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini ini mungkin kita akan ngebahas sedikit soal orang-orang yang anggap bahwa ya udahlah udah jadi content creator tuh nggak perlu sekolah lagi dan lain sebagainya tuh udah menghasilkan uang gitu. Justru semakin kita pengen jadi content creator yang punya impact, semakin kita pengen jadi influencer yang berdampak untuk mengajak ke kebaikan, kita tuh perlu terus belajar loh, termasuk kalau kita punya akses untuk ke pendidikan tinggi, lakuin itu. Kalau kita punya akses untuk bisa menempuh pendidikan terus-menerus, lakuin itu. Karena justru kita makin butuh. Karena kita nggak bisa berbagi sesuatu kalau gelas kita tuh kosong. Ibaratnya gini, kita nggak pernah bisa nuang air putih ke dalam satu gelas kalau teko kita tuh isinya kopi. Bahkan kita nggak bisa nuang apa-apa kalau teko kita tuh kosong gitu. Jadi emang kita perlu mengisi diri kita terus. Apalagi kalau hal-hal yang kita bahas di sosial media, di konten-kontennya kita, itu tuh konten-konten yang memang perlu banget dibahas sama expert kayak gitu, sama orang yang memang ibaratnya menguasai bidang itu banget. Misal ya, orang-orang yang mengedukasi tentang kesehatan mental, otomatis orang yang ngasih konten-konten itu tuh harus orang-orang yang memang bisa mengambil tanggung jawab itu gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa menyeimbangkan itu. Nah, caranya gimana? Justru konten kreator itu punya keleluasaan yang sangat besar. Aku nggak tahu teman-teman di sini itu
pernah dengar ini atau enggak, tapi ada loh kampus-kampus yang menawarkan beasiswa untuk influencer, untuk content creator. Jalurnya gimana? Jalurnya ya udah daftar beasiswa, kita apply lewat jalur influencer. Entah kita harus punya sekian followers, sekian ini subscribers kayak gitu. Itu tuh emang ada jalurnya. Artinya bahkan dari dunia akademik kayak gitu, itu tuh banyak yang support ke content creator untuk bisa dia jadi expert juga gitu. Karena nggak tahu kalian ini gak sih ketemu sama satu momen yang rasanya tuh kalau kita bingung apapun, kita bukan nanya ke ahlinya, tapi kita malah nanya ke influencer. Yang misal ya, kita nanya apa gitu. Kita malah nanyanya, ya udah influencer siapa ya yang sering ngebahas konten ini gitu. Akhirnya nanyanya kayak gitu. Itulah kalau kalian ngerasa jadi content creator yang bertanggung jawab, justru kita tuh perlu belajar terus-menerus biar apapun konten yang kita hasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Jadi kalau pembagiannya itu apa ya, justru akan lebih mudah karena content creator itu fleksibel banget. Cuma siap-siap aja dengan kefleksibelan itu. Dan semoga menjawab ya. Assalamualaikum Kak Atika, saya izin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Kwina Kain Ari Puspita, biasa dipanggil Ina. Saya dari SMAN 6 Surabaya. Saya izin tanya Kak, biasanya itu sebagai konten kreator itu kadang kita ada rasa ingin membandingkan proses kita dalam membuat konten dengan orang lain yang mungkin punya alat lebih canggih seperti tripod atau apapun itu, termasuk adanya tim editor ataupun branding yang lebih rapi. Lantas dalam hal itu, gimana cara Kak Atika tetap yakin bahwa konten gaya konten yang kita punya itu punya ciri khas di industri kreatif, serta saya juga penasaran gimana tips dari Kak Atika terkait kalau kita itu ngalamin stuck atau gagal menemukan ide konten, padahal kita itu punya hobi yang sesuai dengan tema konten, dan gimana tipsnya dari kakak untuk kita memperoleh inspirasi baru, serta apakah itu dari feedback followers atau pengalaman pribadi sehari-hari. Sekian, terima kasih Kak Atika dan terima kasih Kak Nurul. Terima kasih banyak Ina pertanyaannya. Ini kita ngomongin soal gimana sih kalau misal kita tuh jadi content creator terus kita ngadepin stuck kayak gitu. Kalau kamu ngerasa mau jadi content creator terusan ini mentok banget nih ide-idenya gitu. Tadi sempat aku mention bahwa kita semua tuh punya bank ide. Kalau di handphone aku tuh ada folder-folder yang isinya konten mentah. Jadi itu tuh video-video yang udah aku tag atau bahkan foto-foto yang emang siap aku edit gitu. Nanti ada konten-konten yang isinya stok juga. Jadi itu udah diedit, udah siap upload juga. Dan atau bahkan kita tuh punya bank ide yang tadi aku bilang gitu. Kita udah siap ngambil ide-ide tertentu. Jadi kalau misalnya kita lagi mentok, kita tinggal ngambil itu. Kan ada hari di mana kita tuh ide kayak banyak banget nggak sih? Kalau kita lagi fresh, kalau kita lagi ya udah pikiran kita lagi terbuka tuh enak banget untuk kita mempelajari itu. Jadi ternyata ya udah tinggal kita ambil aja. Itu bisa jadi solusi buat teman-teman. Jadi ada stok konten di bank ide itu. Terus kalau kita ngomongin soal alat, teman-teman percayalah konten creator yang hebat itu tuh soal alat itu cuma mempengaruhi cuma sedikit aja. Sisanya apa? Sisanya adalah skill. Walaupun kalian pakai iPhone terbaru dengan spek paling canggih sekalipun, kalian punya editor yang sangat keren, ini beda lagi ya. Kalau kalian punya editor yang sangat keren dan dia punya tes visual yang sangat bagus, tes editing yang sangat bagus, itu akan ngebantu. Tapi seberapa banyak sih content creator yang bisa mempercayakan kontennya ke editor? Aku pribadi, aku punya editor pun, aku tuh mikir banget kayak, nggak deh, kayaknya ini perlu revisi, ini kayak nggak ada tes etikanya banget gitu. Jadi, ternyata hal itu ngebantu, cuman nggak ngebantu banget. Terus kayak tools lainnya, kalian mau punya studio paling canggih sekalipun, kalian punya apa kamera, kalian punya tripod, ya semua ini tuh kayak semuanya lengkap gitu. Itu tuh akan cuman ngebantu secuil aja, akan ngebantu sedikit, sisanya adalah ngomongin soal skills. Ada orang-orang yang
peralatannya terbatas, tapi dia bisa memaksimalkan itu. Aku pertama kali bikin konten, handphone aku tuh harga 600.000. Yang aku, ya Allah itu zaman lama banget kayak gitu. Terus aku bener-bener baru kebeli iPhone, bahkan itu tuh baru-baru pas 2021 yang akhir ya. Dari sebelum-sebelumnya aku bikin konten lewat HP yang aku bilang yang harganya tuh bahkan pas aku beli 1.200.000-an. Di momen itu yang kayak, oh ternyata kita bisa ya untuk memaksimalkan konten-konten yang kita bisa, apapun device yang kita punya. Dan waktu itu ya udah, satu-satunya device yang aku punya adalah handphone itu. Dan kalau aku mau tag konten yang proper, aku nggak tag di malam hari, karena otomatis kalau malam atau di dalam ruangan kita kan butuh lighting yang proper ya. Nah, aku lakuin apa? Ya udah tag ketika matahari lagi bagus, yang akhirnya kalau lagi mendung kan itu terpengaruh gitu. Jadi kalau ngomongin soal tools kayak gitu, jangan jadiin ini alasan. Justru kalau kita kayak, oke deh aku bakal mulai ngonten ketika tools aku udah lengkap gitu, itu tuh cuman bohong banget gitu. Itu tuh cuman omong kosong, karena nanti kalau tools kita udah lengkap, kita juga nggak akan serajin itu kok. Justru kita perlu rajin dulu, baru nambahin device-nya satu-satu gitu, sampai oh oke kayak gitu, aku kayaknya udah bisa nih nambah device yang ini, oh aku kayaknya bisa deh nambah tools yang itu kayak gitu. Dan ya karena polanya tuh udah kebentuk, jadi yang pertama perlu kita punya adalah kita biasain dulu gitu, kita bikin polanya dulu. Dan kalau teman-teman ngerasa bahwa oh aku harus punya iPhone sekian untuk aku bisa berkarya, enggak kok, kalian cuma ngebatasin diri kalian dengan pemikiran kalian aja. Dan bahkan kalau kita punya handphone yang bagus tapi kita nggak pernah memaksimalkan itu untuk bikin konten, untuk hal-hal kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, itu tuh sia-sia banget rasanya, karena kalian bakal dimintain pertanggungjawaban sama itu, sama apapun barang yang kita punya. Dan kalau kita nggak bisa ngejawab itu, coba emang kita bakal yakin gitu kayak, oh ya udah, kita dikasih sama Allah, kita dikasih amanah untuk bisa punya iPhone 16 Pro Max 1 tera gitu. Apakah kita bisa memaksimalkan itu ketika kita dikasih sekarang? Bisa jadi kita cuma sibuk scrolling, kita cuma sibuk foto-foto, di galeri ada foto-foto, tanpa kita bisa memaksimalkan itu dengan baik. Dan ini catatan buat kita semua, kalau kita mau nambah device apapun itu, mau itu tripod, mau itu mic, mau itu lighting, mau itu handphone gitu, tanyain, apa hal yang benar-benar kita butuhin? Apakah kita memang udah butuh hal itu? Kalau jawabannya adalah, iya aku udah butuh ini. Kalau aku nggak pakai ini, kayak aku nggak bisa lanjut bikin konten. Ya udah, beli. Berarti kita emang udah di titik yang butuh. Tapi kalau jawabannya adalah, nggak deh, kayaknya aku masih bisa yang lain, berarti kita nggak sebutuh itu. Ya, jadi teman-teman juga perlu perhatikan, nggak semua device tuh harus kita punya sejak awal, nggak semua tim harus kita punya sejak awal, dan itu tuh nggak apa-apa. Mm, Percayalah kalau kalau kalian ada di titik yang udah bisa sanggup untuk ngebayar tim gitu, editor misal gitu, kita juga akan ada momennya kayak, aduh ini nggak masuk lagi, udah lah mending aku edit sendiri aja kayak gitu. Akan ada momennya kayak gitu. Jadi semoga ini bisa menjawab, dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir di sesi webinar ini. Kalau aku dikasih kesempatan buat ngasih satu closing statement, aku pengen bilang bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Kalau kalian ngerasa inilah titik untuk kalian memulai, silahkan mulai sekarang. Karena pelan-pelan, ketika kita mulai sekarang, ketika kita bikin konten satu persatu, dan itu dilakuin setiap hari secara konsisten, secara rutin, itu tuh akan kelihatan hasilnya nanti. Walaupun sekarang kita kayak, oh kok nggak banyak-banyak ya kontennya, kok nggak banyak-banyak followersnya, kok gini-gini aja ya gitu. Tapi ketika kalian ngelihat 1 tahun lagi nanti, ngelihat di momen ini, pas kalian lihat, oh iya ternyata kita tuh udah bertumbuh sejauh itu. Kita nggak akan ada di titik punya 100 konten kalau kita nggak pernah mau memulai di titik yang pertama. Jadi silakan mulai, dan kapan waktu yang paling tepat untuk memulai? Ya sekarang kayak gitu. Jadi tanpa kita nunggu hal lainnya lagi, kalian pun bisa memulai dari hal yang bisa banget kalian lakukan. Dan semoga itu bisa jadi pengingat, bisa jadi penyemangat juga
untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Atika, atau Masya Allah ya ilmu dan juga insight-nya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga telah berkenan hadir untuk memberikan wawasannya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi pemantik nih semangat baru bagi kita semua, berani untuk mengembangkan potensi dirinya serta menjadikan sebuah karya yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Tadi banyak sekali yang nanya ya, Kak Nurul, Kak Atika luar biasa pada antusias meskipun malam gitu. Nah, bagi teman-teman yang tadi pertanyaannya belum dijawab, mungkin bisa tanya-tanya juga nih di DM Kak Atika ataupun di kolom komentar konten-kontennya Kak Atika juga ya. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi di kegiatan webinar UKM PK dengan tema Industri Kreatif Sarana Hobi yang Inovatif.